Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, semoga kedamaian, rahmat, dan berkahnya senantiasa menyertai kita semua. Alhamdulillah, kita sekali lagi berkumpul di saluran ini untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat dan mendalam dalam agama Islam. Sahabat yang terkasih, kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk selalu menanamkan rasa kasih sayang kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu manusia maupun hewan. Hal ini merupakan bentuk nyata dari keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa siapa saja yang memiliki rasa kasih sayang terhadap hewan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmatinya pada hari kiamat. Kasih sayang ini tidak terbatas hanya kepada manusia, tetapi juga mencakup hewan, termasuk kucing. Rasulullah memiliki kecintaan yang mendalam terhadap kucing. Dalam suatu riwayat, dikisahkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membiarkan kucing yang tidur di atas jubahnya. Ketika waktu sholat tiba, beliau memilih menggunakan jubah lain agar tidak mengganggu kucing tersebut. Perilaku ini menjadi contoh nyata bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan hewan dengan penuh kelembutan. Kucing dikenal sebagai hewan yang bersih, dan dalam sebuah hadis riwayat Imam Malik, disebutkan bahwa badan, keringat, bekas sisa makanan, serta air liur kucing adalah suci. Bahkan, air liurnya memiliki sifat membersihkan. Oleh karena itu, kucing tidak dianggap sebagai hewan yang bernajis, berbeda dengan anjing atau babi. Dalam Islam, seseorang diperbolehkan berwudu menggunakan air yang telah diminum oleh kucing selama tidak terdapat kotoran yang terlihat pada mulutnya. Kucing juga dikenal sebagai makhluk yang memiliki sifat manja dan seringkali mendekati manusia, terutama mereka yang memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Kucing dapat merasakan di mana ia akan diterima dengan baik dan disayangi. Oleh sebab itu, jika Anda mendapati seekor kucing mendekati Anda, anggaplah itu sebagai bentuk penghormatan dari makhluk Allah yang suci. Namun, ada makna lain yang lebih mendalam ketika kucing mendekati atau menatap kita, terutama saat kita sedang makan. Tatapan tersebut bukan hanya menunjukkan rasa ingin tahu atau kelaparan, tetapi juga dapat menjadi pengingat bagi kita untuk berbagi sebagian rezeki yang telah Allah titipkan. Berbagi dalam Islam adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Allah menguji kita dengan rezeki yang diberikan untuk melihat sejauh mana kita mampu berbagi dengan sesama makhluknya, termasuk hewan. Ketika kucing menatap dengan ekspresi santai, mata yang kadang terpejam perlahan, dan ekor yang bergoyang lembut, hal ini menunjukkan bahwa ia merasa nyaman berada di dekat Anda. Ini adalah momen di mana Anda dapat menunjukkan kasih sayang dengan memberinya sedikit makanan, atau sekedar membelai dengan lembut. Sebaliknya, jika kucing menunjukkan ekspresi tegang, pupil mata mengecil, tubuh sedikit membungkuk, dan ekor mengibas cepat, ini menandakan bahwa ia merasa terganggu, cemas, atau bahkan takut. Dalam situasi seperti ini, penting untuk tidak memaksanya atau membuat gerakan yang dapat menambah ketegangan tersebut. Islam mengajarkan untuk menyayangi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit."
Hadis ini menegaskan bahwa kasih sayang adalah sifat yang mulia dan menjadi jalan untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak memiliki kasih sayang tidak akan mendapatkan kasih sayang darinya. Ketika seekor kucing datang dan menatap Anda, janganlah mengusirnya atau mengabaikannya. Sebaliknya, berikanlah sedikit dari rezeki Anda untuknya. Memberi makan kucing bukan hanya bentuk kasih sayang, tetapi juga salah satu cara kita untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang telah diberikan. Rezeki yang kita miliki sejatinya mengandung hak bagi makhluk lain, termasuk kucing, yang menjadi tanggung jawab kita untuk disalurkan. Dengan memahami interaksi ini, kita dapat melihat kucing sebagai salah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan untuk mengingatkan kita akan pentingnya berbagi dan bersyukur atas nikmat darinya. Setiap kali kita memberi, baik kepada manusia maupun hewan, itu adalah investasi yang akan kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan. Semoga dengan pemahaman ini, kita dapat lebih bersyukur dan peduli terhadap makhluk Allah lainnya. Kasih sayang yang kita tunjukkan kepada sesama makhluk adalah cerminan dari rasa syukur kita kepadanya. Dalam Islam, rasa syukur tidak hanya diwujudkan melalui doa atau ibadah, tetapi juga melalui tindakan nyata seperti berbagi rezeki dan memperlakukan makhluk Allah dengan baik. Mari kita jadikan kasih sayang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Berikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan, baik manusia maupun hewan, sebagai wujud dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tindakan kasih sayang yang kita lakukan tidak hanya membawa kebahagiaan bagi mereka yang menerima, tetapi juga mendatangkan keberkahan bagi kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih peduli dan penuh kasih sayang. Dengan menanamkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita, insya Allah, hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan. Tidak ada yang sia-sia dari setiap kebaikan yang kita lakukan, karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengasihi. Akhir kata, marilah kita terus meningkatkan rasa syukur dan kepedulian kita kepada sesama makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga langkah-langkah kita senantiasa diridhoi dan diberkahi olehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.